Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita membuat jam digital menggunakan modul dot matrix. Oke. Nah, modul dot matrix ini barisnya ada 8, oke. Dan panjangnya ini, jadi baris maksud saya ini, dotnya ini menurun ada 8 dan memanjang ini ada 4 bar ya di sini ya. Maka 4 kali 8 32. Jadi ini 8 kali 32, oke? Atau 32 kali 8. Nah, dot matrix juga sudah pernah saya bahas sih sebenarnya. Cuman single ya yang saya bahas. Kalau ini kan kita udah kombinasikan menjadi 4 buah berjejer menggunakan IC ini ya, Max 7219. Oke. Kita lihat ya ini ya, kalau kita buka satuannya seperti apa. Jadi kita bisa buka dari sini teman-teman. Nih, kita coba buka. Ini sudah saya lem sih, dasarnya sudah saya lem, cuman masih bisa dibuka sepertinya. Jadi saat kita beli pertama kali dia enggak ini ya teman-teman ya, enggak rata ya. Solderannya enggak rata, sehingga di boardnya itu dia kayak ada yang lebih tinggi dari board dari bagian yang lain gitu. Satu sama lain ada yang lebih tinggi gitu. Nah, ini saya tunjukkan sebentar. Ini sudah saya solder sih, agak susah bukanya teman-teman. Nah, intinya ini bisa dibuka nih, perhatikan nih. Nih, intinya bisa dibuka. Nah, kalau kita beli baru ya teman-teman ya, ini nyambung, ini semua nyatu. Oke, karena udah beli satu paket 4 bar ini. Cuman karena nggak rapi tadi ini kan sudah rata nih saya buat ya, saya gabung. Jadi saya potong ini, saya potong kurang rapi potongnya, kemudian saya solder ulang. Jadi ada sedikit jarak ya di sini. Nah, supaya ininya rapi, tuh rata. Oke, jadi rencana saya mau masukin ke box ya teman-teman, biar bisa jadi jam digital yang nempel di dinding. Dan rencana bisa disetting waktunya. Oke. Cuma di video kali ini mungkin saya tunjukkan bagaimana cara kita menggunakan atau memunculkan jamnya dulu ya. Nah, oke. Di sini juga kita akan pakai RTC DS3231. Juga sudah pernah saya bahas, oke, di video-video yang sudah lama sih sebelumnya. Oke, sebagai ininya, jamnya. Nah, kita akan panggil jam yang tersimpan di RTC ini untuk kita tampilkan di modul dot matrix ini. Oke, teman-teman. Dan kita juga pakai Arduino Nano di sini, cukup. Pinnya sudah berlebihan ya menggunakan Arduino Nano. Nah, oke, untuk kali ini saya tidak pakai push button dulu karena kita tidak setting waktu, kita langsung dari codingnya ya men-setting waktunya. Kita rakit dulu teman-teman. Untuk RTC sudah saya kasih beberapa jumper ini, mulai dari ground ya. Jadi perhatikan, ini saya colokkan dulu. Nah, jadi ground kita colokkan di ground, ini ground. Ya, kabel hitam ini ground. Nanti dia masuk ke jalur yang ini, yang negatif, yang warna biru ini, yang memanjang ke kanan. Kita ambil dari sini ya, groundnya ya teman-teman ya. Kemudian VCC-nya kita ambil 3,3 volt. Jangan ambil 5 volt ya teman-teman ya. Ini masuk ke sini 3,3 volt dari Arduino. SDA kita ambil di A4, analog 4. SCL kita ambil di analog 5. Oke, itu untuk komunikasi I2C-nya. Oke, jadi antara Arduino Nano dan si modul DS3231 ini, dia komunikasinya secara I2C ya teman-teman ya. Nah, jadi kabelnya dikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Oke, nah cukup itu aja ya untuk RTC-nya. Kemudian untuk modul dot matrix-nya kita perlu kabel jumper di sini karena kita nggak bisa langsung colokan di breadboard ya. Agak susah lihatnya nanti. Sini saya punya jumper male to female. Oke. Untuk kita colokan di sini. Nah, jadi ini ada 5 pin ya teman-teman ya.
5 pin ini ada VCC, ground, data in, chip select, dan clocknya ya. Ada 5. VCC 5 volt, ground di ground, data innya nanti di pin digital 11, CS-nya atau chip select-nya ada di pin 8, kita bisa atur sini di codingnya. Kemudian CLK-nya di digital 13. Nah, kita colokkan dulu ya jumpernya. Oke. Nah, saya perlu 1 jumper lagi di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Diurut dari paling bawah VCC, berarti yang putih ini ke 5 volt. Colokkan dulu semua biar aman, biar enak codingnya ya. Putih 5 volt, hitam ground. Kemudian yang tengah data in tadi di pin 11. Di yang terakhir nih, yang keempat ini chip select kita pin 8. Nih. Dan yang paling atas clock di pin 13. Kalau clock sih selalu di pin 13 ya teman-teman ya. CLK ya. Tuh. Nah, seperti ini jadinya nanti. Mungkin bisa dirapikan nanti ya. Kalau mau masuk ke box kita buatkan ininya dulu. Open PCB-nya dulu ya teman-teman ya. Bisa pakai PCB bolong seperti ini. Atau pakai PCB yang sudah kita desain sendiri. Oke. Nah, disesuaikan saja dengan rangkaiannya. Oke ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lihat codingnya ya. Pertama kita includekan dulu library MD Parola. Oke, nanti akan saya sediakan juga nanti di deskripsi ya. Nanti teman-teman tinggal download ya. Kemudian untuk komunikasi I2C-nya kita pakai wire.h di sini. Oke, yang untuk dot matrixnya ada 2 library, MD Parola dan MD Max72XX.h. Oke, nah ini untuk alamat I2C dari RTC-nya, DS3231-nya. Oke, punya teman-teman bisa jadi berbeda. Oke. Tapi biasanya kalau kita beli jadi gitu ya, alamatnya biasanya ini sama 0x68. Oke. Nah, kemudian di sini ada tipe hardware yang kita pakai, ini FC16HW. Oke. Bawaannya dia bukan FC16HW ya. Berbeda, tapi kita ganti jadi FC16. Oke, sudah pernah saya jelaskan. Max devices ini 4 karena kita pakai 4 bar ya tadi ya. Jadi 8 kali 8-nya ada 4 buah memanjang ke kanan. Oke. Nah, ini chip select-nya pin 8. Oke. Nah, ini untuk objeknya nanti supaya kita bisa panggil function yang ada di dalam library MD Parola. Oke ya. Nah, ini beberapa variabel untuk menyimpan waktunya dan beberapa logic variable boolean untuk kedip tengahnya ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat nanti setelah saya upload, dia akan kedip titik 2 di tengahnya, misalkan gitu ya jam ya. Nah, ini. Untuk memulainya kita tulisannya 00. Kalau belum ada waktu atau RTC-nya tulisannya 0000. Oke. Kemudian di sini function untuk set DS3231-nya nanti. Oke. Nah, bagian ini untuk kita bikin semua yang kita perlukan termasuk displaynya di sini. Displaynya, nama objeknya my display tadi ya. Untuk DS3231 saya tidak pakai library ya teman-teman ya, langsung komunikasi I2C-nya langsung dari functionnya nanti sudah. Nah, di sini ada baris yang saya komen ya di sini ya, artinya tidak dieksekusi. Tapi untuk pertama kali kita upload ini harus dibuka. Karena di sinilah waktunya diatur ya. Saya sudah komen di sini yang parameter atau argumen pertama itu untuk detik, seconds-nya, kemudian menit, hours, jam, day berarti hari, day ini berarti kalau 1 berarti minggu ya, 2 berarti Senin, 3 sampai ke 7 ya, balik lagi ke Sabtu nanti. Jadi Senin bukan 1 di sini, tapi minggu. Date tanggal, month, bulan, year, tahun. Nah, untuk year-nya kita cukup tulis 23 kalau tahun, sekarang kan 2023 ya. Kita tulis aja 23.
nanti dia akan otomatis tersetting tahunnya 2023. Oke. Nah, sekarang misalnya jamnya berapa nih? Jam 2.21. Ini saya buat videonya di siang hari. Oke, berarti menitnya kita buat kurang lebih 23 misalnya ya. Kan saya sambil menjelaskan ini ya, teman-teman ya. Atau bisa lebih ya ini ya. Saya masih ada beberapa function yang harus dijelaskan di bawah. Mungkin kita fungsikan 20 atau 30 lah ya. 30 di sini. Kemudian jamnya jam 2 ya pas ini 14. Bulan sekarang bulan bukan bulan, hari ya. Sekarang hari Sabtu berarti 7 tanggal 15. Oke, bulan 4 tahun 2023. Oke. Nah, setelah kita upload, maka ini harus dikomen lagi ya, teman-teman ya. Dikomen balik. Baru kita upload lagi ulang sekali. Oke, ini karena saya belum upload, saya buka dulu komennya ya. Oke, kemudian kita mulai milisnya. Nanti untuk proses kedip-kedip detiknya itu yang di titik 2 di tengahnya itu kita pakai milis. Oke. Nah, pertama kita panggil function get waktu. Jadi saya mau tahu sekarang nih jam berapa, nanti dimasukin ke variabel waktu. Nih. Oke. Ini variabel waktu tipenya string yang ada titik 2-nya. Ada juga satu variabel yang tidak ada titik 2-nya. Artinya pas dia kedip nyala berarti ada titik 2. Sebelum detik berikutnya dia mati dulu, berarti yang waktu yang tidak ada dotnya, titik 2-nya. Oke, saya buatkan variabel supaya tidak ribet lagi ya, kita buatkan variabel. Nah, ini kita pakai milis. Oke, saya sudah bahas milis juga, silahkan dicek nanti. Jika setiap 500 milisecond, kedipnya akan berubah status. Kalau dia kedip, maka show yang waktu. Siapa waktu? Waktu itu berarti yang ada titik 2-nya. Tapi kalau dia 500 milisecond kemudian, berarti totalnya kan 1 ya, 1 detik ya. 500 milisecond dia nyala, 500 milisecond dia mati, totalnya 1 detik. Jadi setiap 1 detik dia akan melakukan sekali putaran kedipnya gitu. Nyala matinya sekali gitu. Per 1 detik kejadiannya. Oke. Nah, seperti ini cara panggilnya. Terus kita lihat function-functionnya. Show ada apa? Show kita bawa string tadi ini waktu atau waktu yang tidak ada dotnya. Kita akan tampilkan di sini menggunakan function ini. Objek memanggil function, objek yang kita buat di atas, my display, set text alignment, center, supaya tulisannya di tengah. Oke, bisa juga left, bisa juga right. Nah, kalau mau di kanan, rata kanan atau rata kiri. Kemudian my display print as. Print berarti kita tuliskan nanti di dot metricnya. Gitu ya. Oke ya, teman-teman ya. Kemudian ini kalau invert, yang saya komen berarti yang muncul yang tulisan yang kita perlukan dia mati tapi di sekitarnya nyala gitu. Jadi kita ngelihatnya terbalik kayak minusnya gitu ya. Get waktu. Kalau get waktu ya kita ngambil waktunya terus kita tampung. Karena saya hanya mau munculkan jam dan menit, ya saya ambil jam dan menit saja di function ini. Oke, kita ambil hour, kita ambil minute di sini. Menggunakan function ini ya ngambilnya ya. Pertama kita panggil dulu function ini, read ds3231 time, supaya real time ya terbacanya ya. Nah, ini serial monitor nggak perlu. Kemudian tertampunglah di dalam variabel waktunya jam berapa, kemudian menit berapa. Ada titik 2-nya kalau yang variabel waktu. Kalau yang variabel waktu no dot ini berarti yang tidak ada titik 2-nya, dia hanya jam dan menit langsung. Oke. Nah, nggak usah pusing yang ini. Kalau jamnya kurang dari 10 berarti kita kasih 0 di depannya. Biar enak dilihatnya ya. Misalnya jam 9 berarti depannya ada 0, 09 gitu. Oke ya, jadi kayak gini. Ini pakai ternary ya teman-teman ya. Oke. Jadi semua itu kita lakukan di dalam sini. Ini artinya concatenate. Concatenate itu menggabungkan beberapa string menjadi satu dalam satu variabel. Oke, menggunakan tanda plus di sini. Oke, diawali dengan function string supaya dia tahu ini semua nanti diubah ke dalam string. Ya, teman-teman ya. Jadi jangan bingung itu. Kemudian, nah ini sebenarnya bukan saya yang buat ini, udah umum sih. Jadi nggak masalah dipakai. Nih. Kita pakai intinya untuk 3 function ini untuk komunikasi I2C-nya ya dengan si DS3231-nya. Oke, kalau teman-teman lihat ada yang kayak gini nih, wire.begin transmission, wire.write end transmission, request from gitu ya. Itu artinya komunikasi I2C-nya sedang terjadi gitu. Ya, antara si Arduino Nano dan si RTC-nya, RTC3231-nya. Oke, teman-teman.
Nah, coba kita upload ya sekarang ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita coba upload. Kita set tools. Oke, langsung upload. Oke, dan uploading. Nah, itu muncul teman-teman tulisan jamnya 14.30 kan, kita setting 14.30 ya tadi ya. Nah, ternyata ini masih 27 ya. Saya ubah dulu ini menjadi 28 lah untuk nambahin 1 menit. Perlu waktu 1 menit untuk uploadnya kan, kurang lebih. Nah, sudah done. Nah, perhatikan teman-teman, itu berkedip kan teman-teman ya. Kalau saya nyalakan lampu ini di sini, ini kalah dia terangnya. Kita bisa setting tingkat kecerahannya juga teman-teman. Nah, ini kita komen dulu ya, karena waktunya sudah pas. Ini kita komen. Nah, yang di bagian ini, My Display Set Intensity, itu kita bisa atur kecerahannya dari 0 sampai 15. Oke, coba kita ambil kecerahannya 10. Kita upload. Harusnya dia semakin terang sih. Harusnya dia semakin terang. Nah, dan uploading. Perhatikan teman-teman. Terang ya. Cukup terang ya teman-teman ya. Nah, ini dot yang atas tidak nyala. Kayaknya masalah kabel. Ah, tuh, sudah nyala tuh. Nah, ini yang saya maksud titik 2-nya teman-teman berkedip. Gitu. Nah, ini kalau terlalu terang, teman-teman bisa buatkan potensio untuk mengatur tingkat kecerahannya supaya bisa diputar nanti menurunkan kecerahannya gitu, atau push button bisa juga. Oke, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu ya video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, see you in the next video.